Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini dari kelompok 10 izin mempresentasikan kecelakaan kerja dengan judul tewas di dalam tangki adonan coklat. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Adam Subhan. Dan nama saya Muhammad Fikri Zulfikar Hamzah. Langsung saja. Pertama ada Dr. Isi. Dr. Isi yang ingin kami sampaikan itu pertama ada kronologi, kedua ada ilustrasi, yang ketiga ada solusi, yang keempat ada faktor bahaya, selanjutnya parameter K3, yang keenam itu ada kesimpulan. Yang pertama, Yang pertama akan saya jelaskan kronologi dari kecelakaan ini terlebih dahulu, di mana kecelakaan ini terjadi pada seorang wanita berusia 24 tahun bernama Svetlana Roslina yang terjadi di sebuah pabrik coklat di Moskow, Rusia. Kecelakaan ini bermula ketika korban hendak mengambil ponselnya yang terjatuh ke dalam tangki adonan coklat di sebuah pabrik coklat tersebut. Namun sayangnya tubuh korban ikut terjatuh ke dalam tangki tersebut sehingga tubuhnya tercincang oleh mixer pada tangki itu. Setelah berhasil dievakuasi, tubuh korban hanya tersisa bagian kakinya saja. selanjutnya mari kita lihat ini ilustrasi dari kecelakaan kerjanya. Orang media Rusia Seperti yang dapat kita lihat dan kami sampaikan tadi bahwa pertama ponsel korban terjatuh ke dalam tangki dan korban berusaha untuk mengambilnya, namun sayangnya tubuh korban ikut terjatuh. Seperti dapat dilihat. Lebih selanjutnya, tubuh korban ikut tercincang dan sayangnya ketika dievakuasi, yang tersisa hanya tinggal kaki dari korban itu sendiri. Nah, di antara faktor bahaya dalam peristiwa tersebut, terdapat 3 poin yang kami garis bawahi. Yang pertama, ada faktor bahaya kimia, yaitu berasal dari bahan atau material coklat itu sendiri, yang memiliki kepadatan yang cukup padat, sehingga korban sulit untuk menyelamatkan diri. Yang kedua adalah faktor bahaya fisik, di mana mesin dan alat dari pembuatan coklat tersebut adalah mesin yang berukuran besar dan memiliki alat pengaduk yang tajam dan berputar dengan sangat kencang. Kemudian pada faktor bahaya ketiga adalah bahaya biomekanik, yaitu posisi kerja daripada korban itu sendiri sangat berdekatan dengan mesin atau alat pengaduk coklat itu sendiri. Selanjutnya ada parameter dari matriks resiko dari kecelakaan kerja yang kami analisis. Itu ada di matriksnya ada di tinggi. Kenapa tinggi? Karena dari frekuensinya sangat jarang terjadi kecelakaan seperti itu. Kemudian tingkat keparahannya sangat berat karena bisa mengakibatkan kematian. Dari hasil matriks resiko bisa dilihat kalau di sini ada parameternya tinggi, jadi perlu perencanaan pengendalian. Jadi maksudnya tuh pengendalian si pekerjanya tuh lebih bisa mengendalikan dirinya juga, dan juga perusahaan bisa mengendalikan para pekerjanya supaya tetap mematuhi K3 yang ada pada perusahaan tersebut supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Kemudian selanjutnya ada parameter keseringan dan keparahan. Yang pertama ada tingkat keseringan. Tingkat keseringan dari kecelakaan kerja tersebut itu sangat jarang karena kami sudah menelusuri dari berbagai media, internet, gitu, artikel. Jadi sulit ditemukan gitu kasus yang serupa. Jadi kayak kasusnya mati karena masuk ke mixer coklat gitu. Jadi tingkat keseringannya masuk ke sangat jarang. Kemudian ada tingkat keparahannya sangat parah karena ini kecelakaan kerja ini mengakibatkan kematian ke korbannya, juga mengalami kerugian hingga lebih dari 100 juta rupiah. Selanjutnya ada hierarki pengendalian risiko bahaya K3, itu tuh yang kayak segitiga runcing ke bawah.
Yang pertama ada eliminasi. Dari kelompok kami setelah menganalisis tidak ada yang perlu dieliminasi. Kemudian ada substitusi. Substitusi di sini bisa diimplementasikan dengan mengganti tenaga kerja manusia dengan sistem otomasi atau otomatis. Jadi menggunakan mesin. Terus yang selanjutnya ada perancangan. Dari perancangan juga bisa kita ubah dari bentuk alat atau bentuk alat adonan. Kita bisa menambahin tutup pada pengaduk coklatnya, karena itu sangat berbahaya. Pengaduk coklatnya besar, kemudian mempunyai mixer yang tajam, jadi perlu ada tutup pada atas tangkinya supaya meminimalisir kecelakaan kerja yang kayak di atas tadi. Kemudian dari administrasi, dari perusahaan bisa memperketat SOP kerja, kayak nggak boleh megang HP atau main HP saat emang udah bekerja gitu. HP-nya ditaruh locker atau di mana dititipkan. Kemudian dari APD sesuai dengan resiko kecelakaan kerja. Kalau kecelakaan kerja yang kami analisis, walaupun memakai APD, kayaknya emang sudah tidak bisa diselamatkan gitu kalau sudah masuk situ. Jadi ya APD-nya hanya buat melindungi rambut, misalkan melindungi tubuh supaya bakteri dari tubuh itu tidak ke makanan, tidak ke coklat. Selanjutnya ada mana? Kemudian selanjutnya di sini kami juga membahas tentang penyebab kecelakaan kerja yang terjadi pada kasus di atas. Di antaranya yang pertama adalah penyebab dasar daripada kecelakaan tersebut adalah murni kelalaian daripada pekerja yang tidak menaati aturan atau prosedur K3 yang berlaku pada perusahaan tersebut. Yang kedua, penyebab tidak langsung daripada kronologis yang didapat yang kami temukan dari artikel yang kami baca, bahwa tidak ada penyebab yang tidak langsung berkaitan seperti masalah personal ataupun tekanan daripada atasan. Kemudian pada penyebab langsung adalah yang pertama tindakan tidak aman daripada pekerja yang lalai akan penggunaan handphone ketika sedang melakukan pekerjaan itu. Dan kondisi tidak amannya adalah tidak adanya penutup pada tangki pengaduk mixer itu, sehingga memungkinkan pekerja yang sedang bekerja dekat dengan tangki itu masuk ke dalam tangki pengaduk tersebut. Dan yang ketiga, kecelakaan kerja yang terjadi pada kasus ini adalah pekerja yang jatuh ke dalam mesin pengaduk coklat itu. Kemudian ada juga kerugian yang dialami pada studi kasus yang kami angkat pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah korban jiwa seorang perempuan yang tadi disebutkan berusia 24 tahun dan asuransi yang diberikan oleh perusahaan adalah pada kisaran 1 juta rubel atau setara dengan 162 juta rupiah. Dan perusahaan juga mengalami kerugian diantaranya baling-baling pengaduk coklat yang rusak diperkirakan sekitar 5 juta rupiah. Kemudian ada adonan coklat yang tentunya karena sudah tercampur dengan potongan-potongan tubuh korban sehingga perlu dibuang, yang kerugiannya diperkirakan mencapai sekitar 10 juta rupiah. Ada juga turunnya reputasi perusahaan menjadi buruk. Dan yang terakhir, proses produksi tentunya daripada perusahaan tersebut ikut terhambat. Seperti itu. Ya. Kemudian beberapa solusi yang kami dapatkan, yang pertama adalah perlunya perbaikan pada SOP perusahaan itu sendiri yang diperlukan untuk diperketat. Seperti contohnya, di sini kami menyertakan di antaranya adalah melarang penggunaan ponsel pada saat proses bekerja. Yang kedua, ada situasi tempat kerja, yaitu dengan cara permukaan lantai sebaiknya dibuat lebih kasar sehingga para pekerja tidak mudah untuk tergelincir ataupun terpleset. Yang ketiga, pada sisi supervisory atau pemantauan, di mana keamanan bagi pekerja dapat ditingkatkan dengan cara pemasangan CCTV sebagai bentuk pengawasan. Dan keempat, ada dengan cara sosialisasi bahwa K3 ini sangat penting untuk mencegah
terjadinya kecelakaan kerja dalam suatu proses kerja. Nah, yang terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari kasus di atas tadi adalah yang pertama ada SOP sangat penting untuk diperhatikan karena agar keselamatan pekerja juga terjamin dan perusahaan juga tidak rugi. Kemudian yang kedua ada kesadaran diri pekerja. Jadi dari pekerjanya juga harus mempunyai kesadaran diri sendiri gitu. Jadi ketika bekerja jangan main HP gitu. Main HP-nya nanti kalau udah bekerja atau udah selesai bekerja atau sedang istirahat. Biar meminimalisir kecelakaan kerja seperti tadi. Kemudian yang terakhir ada pada insiden ini total kerugian itu mencapai sekitar 180 juta dari hasil akumulasi asuransi sama alat-alat yang ada di perusahaan. Ya, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.